Pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur, ampas teh. Yovanka Pratiwi Putri Tumakaka, Pendidikan Kimia 2019. Masalah sampah merupakan pergumulan bagi hampir seluruh bangsa di dunia. Sampah menjadi sangat mengkhawatirkan karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkan, dimulai dari pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Ada juga banjir hingga pemanasan global. Namun, sampah seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Menurut suatu penelitian, setiap orang bisa menghasilkan 1 kilogram sampah setiap harinya. Dengan hal itu, penumpukan sampah tidak dapat dihindarkan. Di antara berbagai jenis sampah yang tertumpuk di tempat pembuangan akhir, salah satu di antaranya adalah sampah rumah tangga. Menurut suatu penelitian, sampah rumah tangga menyumbang sebagian besar dari tumpukan sampah yang ada di TPA. Sampah rumah tangga umumnya atau paling banyak di dalamnya merupakan sampah organik, yakni sisa bahan makanan yang memang secara langsung tidak dapat digunakan kembali sehingga lebih dipilih untuk dibuang. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Tentu saja dengan mengolah sampah yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, untuk kasus sampah organik dari rumah tangga, salah satu solusinya adalah dengan melakukan pengomposan. Pengomposan adalah kegiatan mengubah bahan-bahan organik menjadi pupuk dengan bantuan mikroorganisme. Dengan latar belakang tersebut, maka dilaksanakan proyek pembuatan pupuk organik dari limbah dapur, ampas teh. Bagian 1. Persiapan. Teh merupakan minuman yang dibuat dari daun teh. Umumnya adalah jenis Camellia sinensis. Teh merupakan minuman favorit hampir seluruh masyarakat di dunia. Pada pagi atau sore hari, orang-orang biasanya akan menikmati secangkir teh. Selain itu, di rumah makan juga menyediakan minuman teh sebagai menunya. Teh dibuat dengan menyeduh daun teh kering dengan air panas. Dan dalam penyajiannya akan menyisakan residu, yakni ampas teh, karena hanya air seduhannya yang dikonsumsi. Dengan banyaknya konsumsi teh, ampas teh menjadi sampah organik yang jumlahnya bisa sangat banyak, namun jarang diolah. Untuk membuat pupuk organik, diperlukan sampah organik dan mikroorganisme. Dalam hal ini, sampah organik yang akan digunakan adalah ampas teh, sedangkan mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi akan diperoleh dari produk EM4. Selain itu, untuk melangsungkan proses fermentasi dengan baik, diperlukan ruang atau lingkungan khusus untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Ruang itu disebut sebagai reaktor fermentasi. Sehingga, satu hal lain yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk adalah reaktor fermentasi. Bagian 2. Perancangan reaktor. Reaktor fermentasi merupakan tempat, ruang, atau lingkungan yang dirancang sebagai tempat berlangsungnya reaksi fermentasi. Proses fermentasi sendiri dapat dibedakan atas 2 jenis, yakni fermentasi anaerob dan fermentasi aerob. Fermentasi anaerob adalah proses fermentasi yang tidak melibatkan gas oksigen di dalamnya, sedangkan fermentasi aerob melibatkan gas oksigen dalam proses fermentasinya. Dalam proyek ini, fermentasi yang akan dilakukan adalah fermentasi anaerob, karena salah satu keuntungannya adalah waktu fermentasi yang cukup cepat. Karena fermentasi anaerob tidak melibatkan oksigen, maka perlu dirancang reaktor yang memperhatikan hal tersebut. Berikut adalah rancangan dari reaktor fermentasi anaerob. Dapat dilihat ada bagian jerigen yang merupakan
pusat utama atau ruangan terjadinya fermentasi itu sendiri. Dalam proses fermentasi akan dihasilkan sejumlah gas karbon dioksida serta gas-gas lain yang perlu untuk dikeluarkan secara berkala untuk menghindari penumpukan gas. Karena tidak akan melibatkan oksigen, maka pembuangan gas tidak bisa dilakukan dengan cara membuka tutup jerigen. Oleh karena itu, dipasang mekanisme selang seperti gambar tersebut yang menjadi saluran pembuangan gas hasil fermentasi. Perbedaan tekanan gas pada selang yang dialiri gas akan berbeda dengan tekanan di luarnya, sehingga kemungkinan adanya udara yang masuk semakin kecil. Kemungkinan tersebut diminimalisir lagi dengan dilakukan perendaman pada bagian ujung selang ke dalam air, dengan harapan bahwa gas buangan akan bereaksi dengan air, sehingga gas-gas hasil fermentasi akan dibuang di dalam botol plastik tersebut. Kemudian, dengan menggunakan jerigen, botol plastik, dan selang water pass, akan dibuat sebuah reaktor fermentasi. Pembuatan reaktor dimulai dengan menyiapkan jerigen yang tutupnya sudah diberi lubang. Selain itu, kita menyiapkan selang water pass dengan diameter 0,25 inch sepanjang 75 cm. Kita masukkan salah satu ujung selang itu ke tutup botol yang kemudian kita rekatkan dengan lem lilin. Perekatan dilakukan pada kedua sisi untuk memastikan tidak ada lubang yang terbuka yang memungkinkan udara masuk ke dalam jerigen nanti. Ketika lemnya sudah kering, kita pastikan bahwa selang dan tutup jerigen itu telah bersatu dengan baik. Sekarang kita coba untuk pasangkan ke jerigen. Pada ujung selang yang lain akan dimasukkan ke dalam botol plastik dan diukur dulu kedalamannya. Ini untuk melekatkan tutup botol sehingga pas pada tempat penutup botol di botol itu. Karena sebaiknya ujung selang berada di bagian bawah botol, namun tidak juga menempel langsung pada dinding botol itu. Kita rekatkan tutup botol dengan selang. Perekatan juga dilakukan pada kedua sisi botol untuk benar-benar memastikan tidak ada lubang yang memungkinkan udara keluar dari selang maupun botol tersebut. Sekarang kita coba masukkan ujung selang tersebut ke dalam botol plastik itu, dan posisi selang sebaiknya berada di bawah seperti itu. Bagian utama dari reaktor fermentasi sudah jadi. Namun kita perlu membuat bagian atau saluran pembuangan untuk gas-gas yang mungkin tidak bereaksi dengan air di dalam botol plastik itu. Untuk membuat saluran pembuangan yang kedua itu, di bagian badan botol bagian atasnya telah disiapkan lubang dengan ukuran yang pas untuk selang water pass diameter 0,25 inci. Kita masukkan ke dalamnya selang water pass tersebut dengan panjang 4 cm yang kemudian kita akan rekatkan dengan lem lilin.
Dengan demikian, reaktor fermentasi anaerob sudah jadi. Mekanisme dalam reaktor. Proses fermentasi adalah proses perubahan bahan organik menjadi sejumlah zat tertentu, seperti metana, karbon dioksida, glukosa, air, dan energi. Metana dan karbon dioksida merupakan gas, dan pengamatan mengenai volume gas didasarkan pada tekanan gas tersebut. Jika tekanan dinyatakan dengan persamaan gaya per luas permukaan, dan jika gaya itu sendiri didefinisikan sebagai massa dikali percepatan, maka diperoleh persamaan yang menunjukkan hubungan tekanan dengan massa dari satu zat gas. Dalam suatu reaksi fermentasi, produk-produk akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, berarti massa gas akan mengalami peningkatan. Jika massa gas dalam ruang reaktor fermentasi meningkat, maka tekanan di dalamnya pun akan meningkat. Peningkatan tekanan gas yang berlebihan dalam suatu ruang bisa menimbulkan ledakan, sehingga penting untuk membuat reaktor anaerob untuk proses pembuatan pupuk dengan fermentasi anaerob. Bagian 3. Pembuatan pupuk. Pupuk merupakan bahan-bahan yang mengandung unsur hara tanaman. Unsur hara merupakan makanan bagi tanaman dan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terdapat 2 jenis pupuk, yakni pupuk organik dan pupuk sintetik. Pupuk organik yakni pupuk yang terbuat dari proses fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk adalah sebagai berikut. Yang pertama bahan, ada ampas teh, air, mikroorganisme EM4, dan larutan gula 30%. Sedangkan untuk alat, ada ember, batang pengaduk, gayung, dan corong plastik. Penggunaan air pada proses pembuatan pupuk organik diharuskan karena dalam fermentasi anaerob, bahan baku harus memiliki kandungan air yang banyak, sehingga ampas teh yang kering harus ditambahkan air. Larutan gula 30% digunakan dalam pembuatan pupuk organik ini karena akan bertindak sebagai molase atau sumber makanan bagi mikroorganisme yang akan bekerja dalam proses fermentasi. Setelah menyiapkan alat dan bahan tersebut, pembuatan pupuk kita mulai dengan memasukkan sebagian air ke dalam ember. Selanjutnya kita masukkan 300 gram ampas teh, kemudian ampas teh dan air itu kita aduk dengan menggunakan batang pengaduk dari bambu. Sekarang kita masukkan mikroorganisme dari EM4 ke dalam campuran tadi. Lalu kita masukkan juga larutan gula 30% sebagai makanan untuk mikroorganisme EM4. Campuran tersebut kemudian kita aduk. Setelah beberapa saat pengadukan, campuran tersebut sudah siap kita masukkan ke dalam reaktor fermentasi. Dengan bantuan corong yang kita buat dari potongan botol plastik, kita masukkan campuran dari pupuk organik cair yang telah kita buat.
Setelah jaringan reaktor fermentasi telah penuh atau campuran POC sudah habis, botol plastik reaktor kita isi dengan air sampai ketinggiannya berada di bawah selang yang berukuran 4 cm. Pasangkan bagian tutup jerigen yang terhubung dengan selang ke jerigen dan ujung yang lainnya akan dipasang ke botol plastik. Dengan demikian, pupuk organik cair sudah siap kita fermentasi selama 2 minggu. Bagian 4. Penyemaian benih. Dalam rangka menguji efektivitas pupuk organik yang dibuat, maka perlu diadakan pengaplikasian pupuk pada tanaman. Tanaman yang akan digunakan pada proyek ini adalah sayuran pakcoy atau biasa disebut sawi sendok yang memiliki nama ilmiah Brassica rapa L. Untuk melaksanakan aplikasi pupuk, tanaman perlu diadakan dan prosesnya dimulai dari penyemaian benih. Tidak semua jenis tanaman memerlukan proses penyemaian, namun sayuran pakcoy adalah salah satu dari tanaman yang memerlukan proses tersebut. Penyemaian benih merupakan tahap tumbuh awal benih sebagai persiapan benih tersebut untuk hidup di lingkungan tumbuhnya. Hal ini karena pada umumnya benih yang wajib disemai memiliki sifat fisik yang sangat rapuh dan biji atau benihnya juga memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga besar sekali resikonya untuk terbuang di dalam aliran air atau drainase jika dilakukan langsung penanaman pada media tanam. Proses penyemaian dimulai dengan menyiapkan media semai, bisa berupa tanah subur yang ditaruh dalam wadah dengan lubang drainase, bisa juga dengan kapas ataupun styrofoam. Selain itu, perlu disiapkan benih atau biji tanaman. Benih tanaman seperti cabai dan tomat dapat diproduksi sendiri di rumah dengan mengambil bijinya dari sayurannya langsung, kemudian dikeringkan sebelum dapat ditanam. Selain itu, pilihan lainnya adalah dengan menggunakan benih dari pabrik yang banyak dijual di pasaran. Pertama-tama, kita menyiapkan wadah yang telah kita beri lubang sebagai saluran pembuangan air. Kemudian wadah itu kita isi dengan tanah humus yang merupakan media semai yang akan kita gunakan. Kita siapkan benih sayur pakcoy, kemudian dibuat lubang pada media semai pakcoy. Lalu, benih yang sudah kita ambil dari kemasan akan kita masukkan ke dalam lubang itu sebanyak sekitar 2-3 benih di setiap satu lubang. Setelah lubang terisi semua, lubang-lubang tersebut kita tutup. Kemudian kita beri semprotan air dengan lembut. Bagian 5. Aplikasi pupuk pada tanaman. Tahapan lanjutan dari pengujian kualitas pupuk adalah aplikasi pupuk itu sendiri. Namun sebelum itu, benih yang sudah disemai perlu dipindahkan ke media tanamnya terlebih dahulu.
Sebelum aplikasi pupuk, dilaksanakan penyiapan pupuk, di mana pada tahap ini POC ampas teh yang telah dibuat akan diencerkan dengan air dengan faktor pengenceran sebesar 10, yang artinya 100 ml POC ditambah 1 liter air akan menghasilkan 1,1 liter POC ampas teh 10%. Aplikasi pupuk dimulai dengan mengencerkan 100 ml pupuk organik cair ampas teh ke dalam 1 liter air. Campuran tersebut kemudian kita aduk sampai homogen, lalu kita ambil untuk diberikan pada tanaman dengan cara menyiramnya pada bagian pinggir dari polybag. Tanaman sampel kemudian diamati untuk melihat efektivitas atau kualitas dari POC ampas teh yang telah dibuat. Pengamatan tersebut dilakukan selama 4 minggu. Demikian pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur ampas teh. Sekian dan terima kasih.